Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat rehat dan doa malam saat ini. Rema malam, program ibadah Jemaat Tamalate untuk menjangkaukan firman Tuhan ke kediaman masing-masing. Edisi 3 September 2020. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan lantunan kidung pujian seperti ini. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dimuliakan Tuhan lewat lantunan kidung itu dan terberkati senantiasa saudara-saudara kekasih
untuk setia menggunakan talentanya memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bahagian Alkitab kita yang akan kita baca pada malam ini, menikmati hadiratnya. Dari Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Jika semua sudah menemukannya, mari kita membuka hati kita menyambut firman Tuhan dan kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadirat Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hari sungguh membuat kami merasa bersukacita dan berbahagia. Mensyukuri semua itu malam ini, kami rindu kembali menikmati hadirat Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami untuk membaca dan merenungkannya. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan untuk terus hidup berpengharapan dalam Tuhan dan menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan diri. Ini doa dan harapan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah yang orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Topik renungan kita malam ini, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak sedikit orang yang akhirnya gagal meraih hal-hal yang dirindukan karena sikapnya yang keras kepala atau karena kekerasan hatinya yang tidak mau mendengar nasihat dan teguran dari sesamanya.
Akibatnya ia jatuh dan gagal karena tidak mendapatkan apa-apa. Bagian dari perikop yang kita baca saat ini mengingatkan kita tentang hal yang seperti itu. Tuhan memiliki cara untuk menasihati bangsanya, bangsa. Tuhan memiliki cara untuk menasihati Firaun dan bangsanya. Dalam beberapa kali tulah, dan ini adalah tulah yang kelima, Tuhan sudah memperingatkan Firaun. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Firaun tetap bersikeras untuk tidak mau membebaskan umat Tuhan dari penjajahannya. Firaun masih ingin menekan terus bangsa Mesir, bangsa Ibrani itu, kaum Ibrani, bangsa Israel itu tetap dalam keadaan yang terjajah. Sungguh membuat dia sepertinya menutup hati, menutup telinga tentang peringatan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-7. Akhirnya Allah bertindak lebih keras lagi. Allah kembali mendatangkan tulah bahara di seluruh negeri. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dan 11. Di mana bara tersebut berasal dari debu jelaga dapur yang dihamburkan ke udara di depan Firaun, hingga menjangkiti semua manusia dan hewan di Mesir kecuali ternak-ternak Israel dan bangsa Israel. Pada saat itulah ahli Mesir maupun seluruh rakyat menyaksikan bahwa tidak ada satu orang pun yang lebih kuat daripada Allah Israel. Bahkan Allah Mesir sekalipun tidak dapat menahan Allah Israel saat dia menunjukkan kuasanya yang dahsyat itu. Mengeraskan hati seperti Firaun hanya akan mendatangkan petaka, hanya akan mendatangkan kerugian bagi diri orang yang hidup dengan keras hati. Firaun sudah merasakan itu, dan tulah yang dialaminya pertama sampai tulah yang ke-6, tetapi sikap Firaun tetap berkeras hati. Walaupun ia telah menyaksikan tulah-tulah yang begitu dahsyat, Firaun seolah-olah tidak mau peduli apa akibat yang ditimbulkan oleh tulah-tulah yang menimpa dirinya dan bangsanya. Firaun menutup hati, menutup mata, tetap bersikeras memperdaya orang Israel dan tidak mau membebaskan mereka. Melalui sikap ini kita dapat belajar bahwa jika tetap kita mengeraskan hati terhadap sikap melawan kebaikan, apalagi melawan Allah, maka kita akan beroleh sesuatu yang dapat membuat kita jatuh seperti bangsa Mesir, Firaun dan rakyatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa kita diajak untuk hidup disiplin. Disiplin dalam mematuhi
protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona. Kita diajar untuk bersama-sama berjuang memberantas dan memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Namun banyak di antara anak bangsa yang tidak mau peduli soal itu. Termasuk juga mungkin di antara kita warga jemaat yang sepertinya mengentengkan itu, tidak mau mendengar, tidak mau mematuhi. Tidak jarang juga di antara banyak warga yang terserang dan terpapar. Di suatu daerah yang dulunya sudah mulai zona hijau, sekarang kembali menjadi zona merah. Karena ketidaktaatan, karena kekerasan hati, keras kepala, tidak mau mendengar, tidak mau mematuhi aturan-aturan yang diharapkan. Kepada kita selaku warga gereja, khususnya warga jemaat Tamalate, alangkah indahnya dan bermartabatnya kita jikalau kita harus selalu memperlihatkan sikap taat itu. Taat mematuhi aturan-aturan yang ada, protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jangan sering kumpul-kumpul, gunakan masker. Tetapi itu jarang kita tepati. Firman Tuhan hari ini, khususnya dalam yang kita baca, dan demikian pesan dalam Ibrani 4 ayat 7 bagian B. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Suara Tuhan kita dengar melalui pemberitaan firman mengingatkan kita jangan mengeraskan hati. Janganlah keraskan hatimu, tetapi percayalah dan ikutlah perintah Allah. Kalau kita anggap bahwa pemerintah adalah wakil Allah yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, taatilah aturannya. Janganlah mengeraskan hatimu, percayalah dan ikutlah Tuhanmu. Diberkatilah kekasih-kekasih Tuhan yang hidup dalam kesetiaan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani, Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami, setia di atas ketidaksetiaan kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam kesetiaan, berjalan pada jalan Tuhan. Ajarlah kami senantiasa hidup menurut perintah dan kehendak Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan menuntun kami untuk mengajar dan mengingatkan terus bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami di sini kami tidak dinilai sebagai orang-orang yang mengeraskan hati, tetapi insan-insan yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kepatuhan, berjalan pada jalan Tuhan. Ya Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar menjadi rema bagi kami untuk menjalani hidup ini, terus beriman dan percaya pada Tuhan. Hamba memohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan memelihara, memberkati mereka dalam seluruh jalan hidupnya, menjauhkannya dari segala
kuasa kegelapan petaka mara bahaya. Hamba percaya oleh kuasa dan kehendak Tuhanlah mereka dibebaskan dari segala yang mendatangkan celaka, dijauhkan dari segala bencana dan maut, dan ditopang dalam kasih Tuhan, hidup dalam penuh selamat sejahtera. Hamba percaya kuasa Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang merongrong hidupnya. Kuasa Tuhan pula yang akan terus menghibur dan menguatkan, sehingga dalam kehidupan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan menyertai kami, sehingga moga malam ini kami boleh menikmatinya dalam damai Tuhan. Besok pagi oleh kehendak Tuhan pula kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kesehatan baru dari Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami hari-hari esok dan selanjutnya, dengan penuh harap bahwa apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kerinduan-kerinduan dan harapan-harapan kami Tuhan berkenan. Kami berdoa untuk segenap keluarga kami yang jauh, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu dan cicit kami yang tidak bersama dengan kami. Tuhan berkenan memelihara mereka agar kami sama-sama mengalami kasih Tuhan. Suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh bahagia, penuh sehat sejahtera, Tuhan dimuliakan. Demikian juga kami mohon pimpinan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bertugas di dalam hidupnya, dalam pekerjaannya selaku tenaga kesehatan yang setiap hari menghadapi pasien untuk dirawat. Berkenan Tuhan memberkati mereka agar apa yang mereka lakukan sungguh menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan dimuliakan. Kami penuh harap semoga mereka dijauhkan dari segala kuasa-kuasa yang mudah saja untuk membuat mereka dalam banyak masalah. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Semangat dan kekuatan baru semoga senantiasa dianugerahkan untuk setia melakukan tugasnya dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, ini harapan dan doa kami. Kami mohon ampun atas dosa kami, agar kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Dengarkan kami yang datang berseru, memohon semua di dalam Kristus Yesus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rema dan doa kita malam hari ini, kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa kita kembali. Selamat malam, selamat beristirahat. Penuh harap bahwa kita boleh mengalami kasih Tuhan bersama malam ini, dan kita dapat diperjumpakan lagi kembali hari esok dalam suasana penuh sehat sejahtera. Akhir kata, selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi mendatang. Shalom.